kembali dengan channel MC Rock Yetno dalam kisah dan cerita yang berbeda. Pada kesempatan kali ini akan membacakan narasi Kerajaan Demak ketika dipimpin oleh raja yang bernama Pati Unus. Tetap diambil dari tulisan yang ditukil dari Google Indonesia. Apabila narasi ini bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian, mohon agar di like, subscribe, dan komen, serta kirimkan kepada teman-teman saudara sekalian. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama yang berdiri di Pulau Jawa. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1500 Masehi. Ia pun menjadi raja pertama Kerajaan Demak. Kerajaan Demak dulunya bagian dari Kerajaan Majapahit yang merupakan kerajaan Hindu-Buddha. Namun, Demak sejak dulu telah dikenal banyak mendapat pengaruh dari pedagang Islam, sehingga masyarakatnya kemudian banyak yang menganut agama Islam. Setelah kerajaan Majapahit runtuh, kerajaan Demak berkembang dan menjadi kekuatan baru di Nusantara. Ekspansi ke berbagai daerah di Nusantara dilakukan untuk memajukan kerajaan. Pada masa pemerintahan Raden Patah, kerajaan Demak sudah mengadakan perlawanan melawan Portugis yang menduduki Malaka dan ingin mengganggu Demak. Perlawanan melawan Portugis tetap dilakukan meski Raden Patah meninggal pada tahun 1518 Masehi. Ia digantikan oleh menantunya yang bernama Pati Unus atau Adipati Unus. Pati Unus dikenal sebagai panglima perang yang gagah berani. Ia pernah memimpin perlawanan terhadap Portugis di Malaka saat usia 17 tahun. Pati Unus terkenal dengan sebutan Pangeran Sabrang Lor karena keberaniannya dalam peristiwa melawan Portugis. Kerajaan Islam pertama dan terbesar di utara Jawa menyerang Portugis. Dalam buku Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam Nusantara tahun 2005
karya Slamet Mulyana. Pada tahun 1512, Pati Unus menyerang Malaka, namun serangan itu gagal. Segenap jung atau sejenis kapal layar sumbangan dari Semarang dan Rembang musnah dalam serangan itu. Dari 100 jung yang berangkat menyerang Malaka, hanya 7 atau 8 yang pulang kembali. Kekuatan laut seluruh Jawa dan Palembang tinggal lebih kurang 19 jung dan 10 penjajah atau kapal perang Bugis. Pati Unus mengharapkan serangan balasan dari Portugis, namun serangan balasan tersebut tidak kunjung datang. Perahu yang ditumpanginya dalam perjalanan pulang berlabuh di pangkalan Jepara. Jung itu tetap menjadi kebanggaannya dan dirawat baik-baik di bawah atap. Karena serangan itu, hubungan dagang antara Jawa dan Malaka memburuk. Kelebihan hasil panen di Jawa tidak dapat diangkut ke Malaka. Dari ekspor kelebihan hasil panen itu diperoleh banyak keuntungan. Pedagang Gujarat, Keling, Cina, dan Bengala yang sebelumnya banyak belayar ke Jawa membawa berbagai barang dagangan tidak lagi muncul. Akibatnya, para penduduk mencari-cari tempat lain yang dapat memberi keuntungan. Dikutip dari National Geographic, meski memiliki pasukan yang cukup besar, namun pasukan Demak harus mengakui kekalahan dari Portugis yang memiliki senjata lebih lengkap dan canggih. Meski dalam penyerangan tersebut gagal, namun keberanian Adipati Unus yang masih muda dalam menyerang Portugis di Malaka terdengar beritanya ke penjuru Pulau Jawa. Ia kemudian mendapat gelar Pangeran Sabrang Lor, pangeran yang menyeberang ke utara. Sebutan itu diberikan akibat serangan terhadap Portugis di Malaka. Menjadi raja, Pati Unus berkuasa penuh di Kerajaan Demak dalam waktu singkat pada tahun 1518 hingga 1521. Ia menggantikan Raden Pata, raja pertama sekaligus pendiri Kerajaan Demak yang wafat pada tahun 1518. Menurut Tomo Pires dalam bukunya Summa Oriental menceritakan asal-usul dan pengalaman Pati Unus. Dikatakan bahwa nenek moyang Pati Unus berasal dari Kalimantan Barat Daya. Ia kemudian merantau ke Malaka dan kawin dengan wanita Melayu. Dari perkawinan tersebut,
lahir ayah Pati Unus. Saat muda, ayah Pati Unus dikenal sebagai pedagang sukses, bahkan memiliki jung dan wilayah kekuasaan di Pulau Bangka dan beberapa Kalimantan. Ayah Pati Unus kembali ke Jawa dan bergabung dengan Kerajaan Demak. Kemudian Pati Unus menikah dengan putri Raden Pata. Sejak saat itu, Pati Unus dipercaya untuk memimpin pasukan Kesultanan Demak dalam invasi ke Malaka dan menjadi raja. Pati Unus dipercaya untuk memimpin pasukan. Nasib Pati Unus dalam penyerangan terhadap Portugis di Malaka. Ada beberapa versi atau laporan. Ada yang mengatakan wafat dalam pertempuran tersebut. Namun menurut Raffles, Pati Unus berhasil selamat dan pulang ke Jawa. Sumber lain mengatakan Pati Unus berhasil walau dengan tangan hampa. Namun sang pangeran muda melawan Portugis dikenang warga di Pulau Jawa karena di usia muda dengan berani melawan Portugis yang pada masa itu dikenal sebagai bangsa yang cukup kuat dan angkuh. Pada sisi lain, kegagalan Pati Unus dalam menyerang Portugis disambut gembira oleh sebagian pihak di Jawa, khusus pihak yang punya relasi cukup baik dengan Portugis. Mereka lebih suka menjalin relasi dalam bidang perdagangan dengan Portugis dibandingkan dengan Kerajaan Demak. Pati Unus pun melancarkan ekspansi ke beberapa daerah di pantai utara Jawa untuk menghalau meluasnya pengaruh Portugis di tanah Jawa pada tahun 1521. Pati Unus meninggal karena sakit bengkak paru-paru. Kerajaan Demak pun diteruskan oleh Sultan Trenggono yang merupakan putra Raden Pata. Demikian mitra sekalian yang selalu budiman, pembacaan dari narasi Raja Demak ketika dipimpin oleh Pati Unus. Semoga pembacaan narasi ini semakin menambah pundi-pundi pengetahuan kita